Oke, tes 1 1 1 2 3. Oke, teman-teman, selamat malam. Seperti yang saya sampaikan tadi siang di grup Telegram bahwa hari ini saya tetap akan melakukan analisa ya, biasanya hari Minggu, tapi hari ini saya laksanakan hari Sabtu karena besok malam kita ada kelas. Ya, besok malam kita ada kelas Ichimoku tentang Honeyline ya, materi yang sangat penting. Oke, sehingga rencananya malam ini kita ada analisa. Rencananya malam ini kita ada analisa ini mingguan, tetapi karena saya lihat banyak teman-teman yang harus terlalu malam takbiran ini ya. So, maka saya lakukan secara pribadi tanpa teman-teman dan saya upload di YouTube ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua teman-teman yang merayakan. Juga kepada semuanya saja saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas semua perbuatan, kelakuan, mungkin juga apa-apa yang pernah saya lakukan baik sengaja maupun tidak yang kurang berkenan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, so saya akan menganalisa beberapa pair berdasarkan Ichimoku untuk analisa ke depan ya. Yang pertama dari permintaan teman-teman saya lihat ada yang meminta ini UJ ya. Kita lihat UJ sebetulnya dia berada dalam posisi sedang ranging ya. Harga berada di dalam Kumo meskipun di sini Kumo future-nya menunjukkan twist ya. Twist menjadi Kumo gelap sebetulnya meskipun ada potensi naik. Tetapi kita lihat di sini ada golden cross di dalam Kumo. Golden cross di dalam Kumo yang kita lihat kemungkinan ini merupakan suatu fix ya. Merupakan suatu golden cross yang palsu, fake golden cross. Ya, sebagaimana juga di sini kita lihat ada fix dead cross ya. Tanda-tandanya apa? Kita lihat Tenkan-Sen memotong Kijun-sen, tetapi justru Kijun-sen tidak ikut turun, melainkan Kijun-sen justru naik. Ya, ini tanda-tanda bahwa fake dalam arti bukan berarti harga tidak turun, melainkan tidak akan lama dia turun. Ya, terbukti dia kembali lagi, kemudian terjadi golden cross. Beberapa kali terjadi crossing, ya. Di sini juga ada terjadi crossing. Jadi salah satu saja ciri-ciri harga berada di dalam ranging itu sebenarnya bukan hanya sekedar harga berada di dalam Kumo, melainkan kalau kita lihat ketika di sini trend up ya, angle Kumonya naik, kemudian turun dan di sini mulai flat. Ya, kita tidak tahu nanti di sini seperti apa, di mana garis-garis ini, garis-garis Honeyline juga sedang mengelumpuk gitu ya, berinteraksi satu sama lain dan berada dalam posisi yang cukup dekat ya, SSA maupun Kijun-sen dan Tenkan-sen ya. Di sini terjadi golden cross ya, harga memotong atau Tenkan-sen memotong Kijun-sen ke atas, tetapi kita lihat reaksi dari Kijun-sen juga belum merespon ikut naik. Jadi kemungkinan ini juga akan menjadi fake
Ya. Jadi di daily kita tidak menemukan arah yang bagus, arah yang tepat. Nah, kalau kita lihat di H4, sebetulnya di sini harga sudah mulai naik, ya, mulai naik. Kalau kita besarkan, di H4 sendiri sudah terjadi Sanyaku Kauten, ini, kemudian harga pullback, koreksi, naik kembali, dan ini ada kembali lagi ada dead cross, tetapi dead cross ini baik Tenkan Sen maupun Kijun Sen seolah-olah tidak bersungguh-sungguh, ya. Kita lihat, jadi yang valid seharusnya ketika terjadi dead cross seperti ini, Tenkan Sen memotong ke bawah Kijun Sen, Tenkan Sen juga harus pointing down, dan sesaat kemudian Kijun Sen juga pointing down, ya. Di sini kita lihat Kijun Sen justru naik dan kemudian flat. Oke, sehingga di sini juga kita tidak menemukan kejelasan sebetulnya. Jadi baik di posisi D1 maupun H4 agak rawan, ya. Di D1 posisi tidak ada tren, ya, angle-nya flat, harga di dalam Kumo terjadi beberapa kali dead cross dan golden cross. Sekarang posisi ada golden cross tetapi sepertinya merupakan fake golden cross. Di H4 harusnya kita bisa lihat posisinya naik buy, tapi di sini terjadi dead cross dan belum ada reaksi, ya. Oke. So secara multi time frame ini tidak layak untuk di-tradingkan. Nah, yang menarik justru di H1, ya. Saya coba kalau di H1 saya lepaskan Ichimoku-nya. Di sini saya mendapati beberapa secara price action dulu bahwa harga, ya, Anda lihat harga berhenti di SND ini. Di sini kalau kita pasangkan double kanal, harga sedang posisi turun, ya, low high, lower low, lower high, tapi ini juga sudah membentuk lower low. Oke. Nah, ini akan membentuk lower high. Jadi secara price action kemungkinan dia akan turun. Mungkin bisa sampai di area di sini, ya. Jadi secara price action dia kemungkinannya turun. Mari kita coba amati dengan memasang Ichimoku, apakah dikonfirmasi oleh Ichimoku, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat Ichimoku sekarang ini, harga sedang overlapping antara Kijun Sen dengan Tenkan Sen, terjadi overlapping. Di sini juga SSB flat, tapi kita lihat Kijun Sen juga flat, harga berada di atas Kijun Sen, jadi kemungkinan harga akan naik, mungkin mengikuti H4 dulu sementara, tetapi akan terganjal di area ini. So, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat juga, kalaupun dia naik, jadi kalau confirm dia naik, mari saya buatkan oret-oretannya, ya. Jadi kalaupun dia naik, kemungkinannya naiknya juga tidak akan terlalu drastis dan panjang. Kenapa? Karena kita lihat posisi ini Chikou Span agak ruwet, ya.
Jadi kemungkinannya dia akan naik, mungkin menuju ke sini, ya. Nah, kalau dia berhasil breakout Kumu ini, jadi dia berhasil breakout Kumu ini, maka kemungkinan akan mulai naik, ya. Jadi ketika dia breakout Kumu, ya, ketika dia breakout Kumu, Anda bisa siap-siap untuk buy, tapi jangan langsung buy ya. Tunggu dulu mungkin pullback-nya. Karena kalau kita lihat candle di sini, sayang saya tidak bisa membuat ini ya. Lihat coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekitar di sini ya. Berarti range paling tinggi itu ini, batasnya kira-kira di sini ya. Paling rendah di sini. Artinya kalau nanti ini bergeser di H1 sampai ke sini, ya, jadi ini ikut bergeser, ya, kemungkinan karena ini adalah tertinggi saat ini dan ini terendah, ya. Jadi Kijun Sen ini akan mulai justru turun. Kenapa? Karena jika dia berjalan 1, 2, katakanlah ketika nanti opening ya sampai tengah hari, highest-nya jadi di sini dan ketika pindah ke sini, oke, maka ada perubahan high. Kecuali di sini membuat high yang baru. Jika di sini berhasil membuat high yang baru, maka Kijun Sen akan up. Ya, akan up. Tetapi jika besok sampai tengah hari, hari Senin nanti, kira-kira sampai 6 jam kemudian, tidak berhasil menembus ini, harga tidak berhasil menembus ini, baik shadow maupun body, ya kalau ada shadow aja, berarti Kijun Sen akan naik. Nah, tapi kalau tidak, berarti Kijun Sen justru akan turun. Ya, karena high-nya berubah menjadi yang merah ini, jadi ada penurunan sedikit, ya. Itu di H1 ya. Secara ini, jadi secara price action, saya melihat kanal ini masih valid. Jadi kemungkinan harga akan menuju ke kanal ini. Kijun Sen sementara masih flat, ya. Harga akan menuju ke sekitar kanal ini, kemudian akan turun, di mana diikuti oleh Kijun Sen, ya. Kijun Sen juga akan turun. Ini hanya sekedar antisipasi saya aja, ya. Sampai di mana? Ya, kemungkinan di middle kanal ini. Ini pendek. Kenapa? Karena HD1 maupun H4 kurang mendukung, ya. Kalau Anda merasa ragu, jangan diambil. Jangan diambil ini, ya. Batasnya apakah dia breakout ini atau tidak. Kalau dia berhasil breakout ini, Anda bisa lihat dia membentuk harga baru untuk buy atau tidak, ya. Saya cenderung dia akan turun. Perkiraan saya dia akan turun, ya. UJ di H1. Hanya pendek, H1 saja, oke. Single time frame ini. Nah, itu UJ ya. Saya ulang di D1 no trend, di H4 juga cenderung buy, tetapi ada dead cross, namun juga fake, ya. SSB flat, jadi kemungkinannya masih 50-50, cenderung naik di sini. Ya, bisa jadi naik dulu ke Kijun ini, ya, bisa naik ke Kijun ini, kemudian baru turun atau terus naik. Kalau dia selesai di Kijun dia terus naik, otomatis di H1 dia breakout Kumu ini. Berarti setup kita untuk sell gagal,
ya. Tetapi kalau di Kijun ini, dia nabrak di Kijun ini, mental di Kijun ini, ada tanda-tanda akan turun, eksekusi di sini bisa dilakukan. Anda tunggu di sini muncul pola candlestick yang mendukung Anda untuk turun, ya. Itu uji. Oke, setelah uji, mari kita coba lihat UCAT. UCAT sebagaimana biasa kita coba ke time frame besar dulu. Hampir sama dengan UJ, di mana di time frame besar ini harga sedang konsolidasi. Dari mana bisa kita lihat di sini Kijun, harga berada di dalam Kumo, Kijun juga flat, harga sudah mental dari Kijun turun, ini akan naik lagi, ya. Di sini sudah ada Kumo future-nya bearish, tetapi secara keseluruhan Kumo ini angle-nya masih flat. Jika kita lihat di sini kira-kira Kijun akan membentuk seperti apa? Kita lihat 26 candle. Jadi posisi sekarang ada di sini, di candle ini, berarti high-nya masih ini, low-nya ini, ya. Artinya apa? Kijun ini akan pointing up atau pointing down, tergantung pada posisi perubahan high dan low-nya, ya. High dan low-nya. So, di daily kita belum menemukan setup yang tepat, ya. Belum menemukan setup yang tepat. Kalau dilihat dari secara sanyaku, di sini terjadi mari kita lihat dead cross-nya. Dead cross-nya di sini. Saat itu harga berada di rupanya ketika terjadi dead cross ini lebih dulu, ya. Berarti harga posisi mana dead cross-nya? Oke, sorry saya salah lihat. Ini ya, berarti ini kan dead cross. Nah, ketika di sini, ya. 1 2, oke, ya. 1 2 dia crossing, oke. Lalu belum terjadi, ini sudah terjadi breakout. Namun karena ini flat, kita butuh dia untuk Cikospan juga ikut breakout harga, ya. Ini belum terjadi. Coba kalau kita turun di H4 sendiri, nah, posisi di H4 dia akan segera berakhir P wave-nya, ya. Ini P wave, ya. Kemungkinan akan turun. Sudah selesai di sini, ya. Kalau kita amati, nah, ini menarik, golden cross, ya. Golden cross, tetapi Kijunnya justru mengarah turun, ya. Ini nggak sehat, ya, nggak sehat. Jadi justru kemungkinan di sini akan ada penurunan, ya, mengikuti Kijun. H1-nya, oke, H1 masih di atas Kumo, ya. Di sini flat, dia sudah menuju. So, UCAT Anda boleh tidak ambil posisi, hampir mirip dengan UJ tadi, ya. Minggu-minggu kemarin ini cukup banyak terjadi flat. Nah, terjadi banyak flat. Oke. Sebetulnya ada teknik tetapi belum, ya. Kemungkinan akan turun sih sampai di sekitar area ini, ya. Kalau kita pakai segitiga ini aja, di sini sudah ada bar reversal, ya. Jadi kemungkinan akan turun, tetapi sangat spekulatif, ya, riskan. Hampir mirip dengan UJ. Kalau Anda tidak yakin,
jangan ambil posisi. Uji tadi juga turun tapi H1 ya, pendek. Ini juga ya, ini juga tetapi juga kurang terlalu meyakinkan ya, kurang terlalu meyakinkan. Kita sebetulnya hanya dengan recent price action boleh Anda ambil range di sini ya. Jadi kalau di Ichimoku-nya Anda bingung, buang aja Ichimoku-nya ya. Oke, sekarang GU. Oh, GU. Ya, GU kita posisi berada di pas, harga berada di area dari tekanan turun ini, harga berada di area support ya. Jadi kalau melihat seperti ini, kita lihat besok dia lompat kemana kira-kira. Kemungkinan dia akan lompat turun, kemungkinan ya, ada desakan untuk turun. Sorry, ini kita langsung ke H1 ya. Sudah terlanjur, tidak apa-apa. Jadi kalau dari H1 price action mungkin dia akan lompat turun. Jadi kalaupun Anda akan mengambil posisi buy hanya dengan price action. Jadi kalau besok ada gerakan lompat turun ya, Anda mau ngambil posisi sell, Anda tunggu begini ya. Dia pullback dulu kurang lebih di support resisten Anda untuk sell. Ini price action di H1 ya. Mari kita coba Ichimoku sejak di apakah didukung dengan Ichimoku ya. Di H1 di daily, mulai dari daily. Oke, jadi di daily kalau kita lihat juga sama, ini dari tren turun, kemudian dia mencoba naik, mencoba koreksi ya. Ini koreksi karena dia sudah menembus Kumo tetapi balik arah lagi. Jadi ini koreksi. Ini koreksi. Posisi ada dead cross ya, Kumo juga masih flat. Apakah akan naik dulu baru turun atau naik kemudian tembus lagi. Ya, Kumo future-nya Kumo future yang bright tetapi posisi SSA-nya turun, SSB-nya flat. Ini ranging juga, ya. Belum ada kejelasan. Sementara kalau kita lihat di sini Chikuspan mulai mengarah ke bawah ya. Dia daripada ke atas dia cenderung ke bawah karena kalau ke atas katakanlah iya ini besok ke arah Kijun di sini dia juga belum breakout harga ini ya. Belum breakout di sini masih ada terbentur oleh Tenkan-sen. Jadi Chikuspan tidak dalam posisi bebas. Oke. H4-nya dia sudah di bawah ya. Dia sudah di bawah. Ini kalau kita lihat juga. Nah, sekali lagi ada dead cross tetapi yang tidak terkonfirmasi. Anda lihat di sini ada turun kan? Tenkan-sen memotong Kijun-sen tapi Kijun-sennya naik ke atas. Ini memotong ke bawah tapi Kijun-sennya naik ke atas. Ya. Kita lihat besok reaksinya seperti apa. Apakah Kijun-sennya yang mulai ikut turun ya atau sebaliknya. Karena kalau kita lihat di sini berarti posisi yang high sekarang ini ya, ini apa Chikuspan berarti 26 kan. Nah, low-nya di sini ya. Jadi high-nya ini ya. Nah, sehingga besok ketika harga bergeser apakah low-nya ini kan ini ya. Nah, rasanya juga dia akan mulai flat. Kijun akan mulai flat. Oke, so tidak ada setup di sini. Tidak ada setup yang cukup jelas. Karena bisa jadi harga akan naik dulu mungkin sampai di mana garis Anda ini masuk ke apa namanya SSA ini baru turun. Ya, karena di sini ada support juga. Turun naik ke SSA, apakah dia akan turun atau kemudian berlanjut naik.
Ya, lihat pola candlestick di sana. Di H1 sendiri ini mulai flat, jadi akan naik dulu sampai di sampai di Kijun, ya, akan naik sampai di Kijun. Nah, mungkin di area sini baru kita lihat ada sinyal candlestick tidak untuk turun. Ya, di H1 seperti sama, UCAT lalu UUJ polanya turun ya. Di H1 saja ya, time frame kita main pendek. Karena D1 H4 nggak confirm semua. Oke, itu ya. Sekarang ke CAD. Saya nggak banyak-banyak hari ini. Nggak terlalu banyak analisa ya. Saya nggak milih, tergantung yang di ini saya aja. Yang jelas gold dan EU kelihatan masih dalam posisi yang undecision ya, masih wait and see. Oke, di sini kita punya segitiga yang nyaris simetris di D1. Ini tidak tahu ini di mana ini. Oh, ini ya. Tapi dia sudah breakout balik. Nah, oke, mari kita lihat D1 di CADJPY. Oke, harga berada di saat ini punyanya H4 ya. So kita abaikan dulu. Kita di daily lihat apa segitiganya. Apakah ini dari tren turun ini ranging kemudian turun, koreksi akan turun atau akan naik. Mari kita lihat Ichimoku-nya mengatakan seperti apa. Oke, that's right. Kita dapat gambaran yang cukup jelas. Jadi ini adalah koreksi saja. Kemungkinan besar akan down, kemungkinan ya. Kemungkinan akan down, tapi kita belum mendapatkan sesuatu yang cukup jelas. Namun kalau kita lihat dari trennya, jadi ini kemungkinan kecil untuk dia akan menembus Kumo ini, meskipun di sini ada Kumo future-nya akan up, ya, ada twist dari turun naik. So itu di D1 ya, sama mirip sebetulnya ini juga suatu yang ranging lama, Kumonya juga nampak itu meskipun tebal, kemudian ini twistnya juga masih menunjukkan ranging. Lihat di sini terjadi beberapa kali golden cross maupun dead cross ya. Satu ini, kemudian dua ini, terjadi beberapa kali fake ya. Fake ini dipotong, motongnya datar ya, dari bawah juga tidak jelas ini. Ini mau dibilang golden cross atau dead cross, tetapi tidak dikonfirm juga dengan Kijun. Jadi berawal dari awalnya ini ya, bisa dibilang ini golden cross, tetapi di sini Kijunnya turun ya, potong tapi Kijunnya turun, kemudian jalan-jalan ada dead cross lagi, fake juga, Kijunnya flat, di sini golden lagi, Kijunnya juga flat. Jadi masih belum berakhir ya. Meskipun dia tembus segitiga ini, tapi rasanya akan kembali masuk lagi. Oke, jadi rangingnya belum selesai. Coba kita lihat di H4. Di H4 posisi naik, posisi sudah terjadi Sanyaku di sini ya. Di H4 tadinya semula juga ranging ya. Dari sini ini ranging, baru di sini mulai naik ya, higher high, lower low, higher high, higher low, higher high,
high and low, posisi akan naik. Anda mau gunakan ini untuk apa? Pedoman, jadi ambil H4 sebagai trend direction juga boleh. Kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini sudah terjadi golden cross, kemudian di sini terjadi dead cross, cuman kelihatan ya, dead cross, kijunnya justru naik, ya. Jadi kalau dead cross yang bagus seperti apa? Setelah dipotong oleh Tenkan-sen, beberapa saat Kijun-sen juga ikut mengikuti arah Tenkan-sen. Ya, ini kita ya bisa dibilang masih wait and see, ya. Wait and see. Cuman kita akan tahu, coba dihitung mundur. Ini kan 26-nya berarti low-nya di sini, high-nya di sini. Ya. Low-nya di sini, katakanlah ini dia bergeser pun berarti ini akan flat duluan. Karena ketika ini bergeser pun kita belum membuat high yang baru maupun low yang baru. Ya, kalau dia turun, besok turun melampaui ini, berarti Kijun-sen akan pointing down, mengkonfirmasi ini, akan mengkonfirmasi Tenkan-sen, ya, Kijun-sen akan pointing down. Kalau turun melampaui low ini, ya, turun melampaui ini. Kalau kita lihat memang potensinya lebih cocok untuk turun, ya, harga berada di bawah short term Tenkan-sen maupun medium term di bawah Kijun-sen, ya, sehingga di sini bisa dibilang secara short term baik medium maupun short term, ya, seller lebih dominan. Ya, kita lihat besok Senin dia seperti apa. Apakah seperti yang saya katakan di H1 dia akan masuk lagi. Ya, masuk lagi. Jadi ini hanya koreksi aja. Nah, jadi ada kemungkinan justru dia akan turun. Kita wait and see besok seperti apa. Oke. Nah, ini dari tadi belum ada kandidat yang bagus, ya, untuk minggu depan. Di sini sendiri kita juga lihat bahwa potensinya turun, mengkonfirmasi turun, ya, mengkonfirmasi turun. Nah, Kijun mulai flat, nah, Kijun mulai flat. Nah, Kijun mulai flat, high-nya ini, low-nya ini, ya. Kita lihat besok ini. Ini sementara dia hampir pointing atas. Nah, ini sebetulnya secara order Anda sudah boleh order. Teman, karena ini hari Sabtu, ya, besok pembukaan pasar seperti apa kita lihat, ya. Karena di sini ya ada key bar reversal, ya. Key bar reversal. Dari setelah ini Anda sebetulnya boleh turun, ambil, tetapi karena Senin pembukaan kita tidak tahu lompatnya ke mana dia, ya. Lompatnya kemana. Jadi memang cenderung turun, ya. Di sini pun ya meskipun dia masuk ke dalam Kumo cenderung turun. Ini juga ini naik, ya, naik, tetapi kalau lihat kita lihat low-nya dekat, di sini seller lebih dominan, ya. Secara short term maupun middle seller dominan. Secara long term memang dia masih sedikit di atas, atau secara long term justru dia masih di atas SSA maupun SSB, ya. Secara long termnya dia masih up. Oke. Tapi di H1-nya ya mungkin turunnya juga tidak banyak, ya. Anda silahkan lihat area sebelah kiri di sini untuk lihat spion kiri, kira-kira kalaupun Anda akan sell sampai di mana dia. Tidak panjang, kita main. Jadi dari tadi kita hanya ambil short term aja di H1, ya.
baik UJ turun, UCAT turun, GU turun, CAD turun, CAD JPY ya. So, mari kita sekarang lihat Audi USD. Ya, Audi USD. Oh, ini langsung daily ya. Ini sudah kita analisa sebelumnya. Oke, di sini ada semacam apa ini? Diagonal boleh ya. Tapi sudah mengerucut. Nah, posisi naik ya. Posisi naik 1 2 3 4. Oke. Posisi naik di atas Kumo ya. Kita coba klarifikasi ininya, sanyakunya. Oke, dia sudah 1 ya. 1 berarti di sini 2 dia breakout. Oke, good. Dia breakout. 3 ini sudah breakout dan sudah pullback. Tinggal ini akan keluar. So, kemungkinan harga di D1, hati-hati ya ketika D1 di sini ada flat, ini yang sering teman-teman kurang perhatikan. Ada Kijun Sen flat di sini. Sebetulnya juga Tenkan Sennya juga flat ya. Artinya menjadi magnet, Kijunnya juga flat. Nah, ini time frame D1 kan. Nah, di time frame D1 kalau ya, kalau kemudian besok ini harga mentalnya itu di Tenkan Sen, ingat ya, mentalnya di Tenkan Sen kemudian naik, berarti tren ini kuat. Jadi dia short term kemudian sudah naik, berarti tren naik ini sangat kuat. Tetapi, jadi kita bisa menggunakan Hanel Line, 2 Hanel Line ini untuk melihat kekuatan tren sebetulnya. Tetapi ini juga flat. Kalau ternyata harga turun, ya harga turun menembus Tenkan Sen menuju Kijun Sen, baru di sini mental, berarti tren naiknya juga kuat. Kalau di Tenkan Sen sangat kuat, kalau di medium di Kijun Sen baru dia bouncing, maka bisa dikatakan masih kuat ya, masih kuat. Oke, besok di kelas hari Minggu Anda akan lihat alasannya ini ya. Jadi ini bisa mentalnya nanti di Tenkan Sen atau di Kijun Sen. Kalau dia mau ke sini agak jauh ya, cukup jauh. Ya kita tapi tidak tahu ya kalau dia akan turun. Cuman saya berharap teman-teman jangan tergesa-gesa turun time frame ketika di daily ada terutama Kijun mulai flat. Ya. Apalagi kalau jaraknya agak jauh, misalkan Kijunnya di sini flat. Nah, ini bahaya karena dia cukup kuat, time frame daily ya. Cukup kuat, dia akan menarik dulu. Nah, biasanya teman-teman tergesa-gesa turun time frame. Turun time frame di H4 terus H1. Nah, di H1 ambil posisi. Sedikit memaksa, kadang-kadang posisinya masih di sini. Ya. Kadang-kadang posisinya masih di posisi ini. Ya. Ini yang saya misalkan Kijunnya agak jauh di sini yang flat, baru sampai di tengah-tengah di H1 Anda melihat peluang untuk buy, Anda sudah tergesa-gesa masuk. Bahaya karena kemungkinan meskipun di time frame kecil dia ada peluang untuk buy, kemungkinan akan keseret lagi ke sini. Ini seperti kasus apa EJ ya, EJ yang saya kasih contoh beberapa lalu. Cuman EJ contohnya bukan untuk buy, ini kan untuk buy. Tapi EJ contohnya untuk sell. Jadi ketarik naik dulu agak lama ya. Kenapa? Dia nunggu di Kijun D1. Ini perlu dicermati ya. Jadi ketika Kijunnya mulai flat, Anda harus lihat ya Kijunnya D1 mulai flat atau gambarannya Kijun
time frame besarnya mulai flat, ya time frame besar lebih valid. Jangan tergesa ambil di time frame kecil. Oke, mari kita coba lihat. Jadi besok kita lihat ini kira-kira akan seperti apa, ya. Apakah akan flat terus atau tidak? Karena kalau kita lihat Ciko di sini berarti low-nya ini, high-nya ini, ya. Kalau dia turun lagi untuk mendapat ini sampai pointing down itu agak susah memang, ya. Jadi kemungkinan akan ke sini kemudian break high yang ini. Tapi akan turun dulu ke sini. Tapi bisa juga di Tenkan-sen, ya. Kalau Tenkan-sen kemudian dia di Tenkan-sen mental naik, maka menembus ini, maka Kijun juga akan ikut naik. Karena ini highest yang sekarang. Ya, moga-moga jelas. Jadi AU cenderung naik. Nah, kembali sebentar, saya mau kasih tanda yang di ini, ya. Kurang lebih di sini kan. Kasih tanda apa, biasanya kita hijau, ya, lime ini, ya. Jadi kemungkinan akan turun ke sini dulu, hati-hati. Nah, di H4 hijaunya di mana? Dia posisi sudah confirm H4 naik, ya. Tapi kita hati-hati. Jadi apakah pasti tepat di hijau ini belum tentu. Mungkin ya mendekati baru naik, ya. Nggak harus exactly. Jadi bahkan bisa jadi, hati-hati ya, kalau ternyata harga tembus ini flat, harga tembus di bawah Kijun, breakout di bawah Kijun, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena bisa jadi ini presiden buruk untuk turun. Di bawah Kijun harga di bawah Kijun berarti seller mendominasi, di atas Kijun buyer mendominasi, ya. Jadi kan ini low-nya ini, ya. Kalau sampai apalagi breakout ini berarti confirm turun karena Kijun akan pointing down. Tapi kalau masih belum, jadi ini bergerak beberapa hari, ya, 1, 2, 3, 4 sampai hari Rabu, Kamis, sampai breakout bawah ini berarti confirm turun karena ini akan pointing down. So kembali lagi ini akan ke H4, ya. Kita lihat warna ini. Nah, jadi posisi naik ini cenderung akan turun, ya. Mungkin nanti akan terjadi dead cross sebentar, ya. Akan terjadi dead cross sebentar, sedangkan posisinya dia masih mulai naik, ya. Ini low-nya di sini, ya. Low-nya di sini. Jadi H4 confirm. Nah, ini Anda lihat. Jadi kemungkinan karena di H1 justru sudah terjadi Sanyaku trend collapse di H1. AUD H1, ya. Di sini dia sudah trend collapse. Namun trend collapse-nya kurang begitu valid. Kenapa? Ini breakout harga lebih dahulu. Sepertinya, ya. Breakout harga lebih dahulu. Coba kita lihat. Ya. Jadi kan posisi berarti ini. Sebelumnya dia sudah breakout harga. Tapi it's okay, nanti kita tunggu karena mungkin akan tetap penurunan, ya. Setelah dia di sini akan turun dulu, ya, mendekati di area-area ke sini akan terjadi golden di area sini. Sekitar ini Anda boleh buy. Oke. Golden di area ini Anda boleh buy. So, AUD USD potensinya naik tapi masih wait and see, ya. Apakah boleh saya ambil sell, Pak? Ini pertanyaannya, ya. Boleh ambil sell, prinsipnya boleh. Ini boleh sell, tapi kita memandang ini short termnya sell, ya, di H1. Ambil sell dulu misalkan.
tunggu besok seperti apa. Kalau besok, hati-hati ya, kalau besok misalkan loncat naik dan harga breakout di atas Kijun H1, harga berada di atas Kijun H1, jangan ambil sell dulu. Tapi kalau loncat naik hanya shadow, nah, Anda boleh ambil sell. Ya, ambil sell. Nah, kemungkinan ya TP-TP-nya mungkin ini sudah direspek. Ya kan? Ini supply and demand di sini sudah direspek. Oke, ya kemungkinan sama di sini TP-nya ya. Jadi ini Anda bisa double ya. Mau sell dulu, kemudian di sini tetap dilihat ya, karena dia masih valid meskipun sudah tidak fresh. Ya. Nah, ini punya H4 saya hapus saja dulu ya. Oke. Ketika misalkan Anda sell sudah dapat turun sampai di sini, hati-hati lihat pola candlestick-nya ya, karena tren besar sebetulnya naik. Kalau dia bisa tembus, oke, dia bisa tembus turun, geser stop loss Anda ya, geser stop loss Anda turun ke di balik karung ini ya. Sementara di sini di mana? Di sini memang agak jauh ya stop loss ya. Stop lossnya di atas ini. Ya, atas ini, atau kalau Anda lihat pergerakan ini lompat naik dan candlenya breakout di atas Kijun ya, di atas Kijun. Oke. Posisi di mana ini? Ya, memang paling ideal di sini stop loss, tapi kalau misalkan Anda tidak mau terlalu berisiko ya, di breakout di atas Kijun, lalu candle berikutnya sudah muncul ya, jadi close di atas Kijun, lalu candle berikutnya juga sudah mulai baru lagi, sebaiknya cut profit boleh ya. Yang ideal memang di sini, yang ideal. Oke. Jadi kalaupun nanti misalkan sell profit sampai di bawah ini, jadi ketika dia di sini hati-hati, tolong diawasi. Tapi ketika berhasil dia turun menembus ini supply and demand ini, ya Anda bisa giring stop loss Anda pindah ke sini. Oke. Nah, tujuannya mungkin ya area sekitar inilah. Atau apakah di sini ada support? Ya, Anda bisa lihat nanti ya. So itu AUD USD. Oke. Ah, ini GJ. Tadi juga banyak yang minta ya GJ ya. Oke, GJ. Ini helikopter view-nya Anda lihat dari turun tajam sekali ya. Turun tajam sekali, apakah ini sudah permulaan tren baru? Kita tidak tahu. Mari kita lihat di secara, jadi di sini pernah terjadi Pershing line ya. Pershing line. Dia di SND yang baru ini. Mari kita lihat Ichimoku-nya seperti apa. Oke, so Ichimoku-nya dia masih merupakan koreksi ya, belum merupakan suatu tren naik. Ya, belum suatu tren naik, belum tren kolaps. Jadi dia koreksi aja. Pernah tembus di atas Kumo ya. Pernah tembus di atas Kumo, lalu ini mulai nempel, terjadi ini bukan golden ya. Bukan dead cross, karena cuma nempel, tetapi ini flat. Oke. Cenderung turun ya. Breakout ini flat. Coba kita lihat H4-nya. H4 justru sebaliknya ya. H4 cenderung naik dia. Di sini ada golden, ada dead cross, tetapi Kijun pointing up. Ini juga pointing up.
ya. Kita masih menunggu kepastian di H4. Di D1 tadi juga tidak terlalu yakin, cenderung turun tapi tidak terlalu yakin karena dia ya masih belum breakout benar di atas Kumo. Sedangkan H4-nya cenderung naik, tapi dia tetap masih belum jelas terlalu karena di dalam Kumo. Bisa juga ini akan turun lagi. Rasanya ini juga bisa dilihat dengan kanal mungkin. Coba saya buang dulu Ichimokunya ya. Iya. Oke, bentar. Oke, ya. Di H4-nya ini ya. Ya cenderung turun mungkin sampai di sini tidak banyak. Saya ingin lihat Ichimokunya di H1 seperti apa. Di H1 masih sell ya. Sudah Sanyaku. Ini semua ambilnya H1 semua ini. Pendek-pendek ya. Pendek-pendek tapi ini flat. Jadi Anda harus kalau maupun sell boleh ya, tapi menunggu kesempatan, menunggu posisi yang lebih baik di sini ya. Kemungkinan harga akan naik dulu ya, akan naik. Lihat candlestick di sini untuk sell. GBBCA ya itu gajah. Hati-hati ya, gajah ini cukup agresif. Satu lagi. Oh, kita punya pending order buy di 2 order ya. 2 order di D1 Audi JPY. Oke. Oke, masih posisi naik ya. Di sini cukup valid waktu itu 1 2, kemudian breakout, pullback ya. Agak telat ambilnya, mestinya di area di sini. Kemudian kita baru ambil di sini. Back naik, nah, kemungkinan akan pull. Nah, ini seperti yang tadi. Apa tadi ya? Hati-hati, jadi jangan tergesa-gesa cari posisi buy di time frame kecil ketika di daily kijunnya flat. Tenkan-sen juga flat. Jadi kalau besok ini mental di Tenkan-sen, oke, kalau besok mental di Tenkan-sen kemudian naik, Anda bisa berandai-andai ya bahwa tren naik ini cukup kuat. Tren naik cukup kuat. Very strong. Tapi kalau dia turun dulu sampai di kijun baru naik lagi, berarti dia masih kuat, tetap kuat ya, middle ya. Tapi kalau dia kemudian ternyata ini turun di bawah kijun, oke, turun di bawah kijun, breakout, ada candle close di bawah kijun, hati-hati. Karena mulai seller yang dominan. Meskipun secara long term dia masih naik, tapi short dan middle term, medium term dia sudah kalah. Buying sudah kalah, buyer sudah kalah. Sell ya. Ini materi yang bagus nanti di kelas. Kenapa kita selalu melihat kijunnya terutama. Oke. So ini hati-hati besok ya. Saya berharap besok ini mental. Kalau ini mental gimana? Jadi di kijun sen mental,
cepet-cepet aja, ini pasti confirm, ya kan? Ini pasti confirm. Nah, Anda boleh cari posisi untuk buy tambahan. Jadi bukan malah close buy yang di sini ya. Anda bisa cari buy tambahan di mau H4 boleh, H1 lebih ideal. Nah ini bagus ini ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena besok Anda cari di sini ninja ya. Jadi moga-moga besok terjadi golden cross ya, yang dikonfirm oleh Kijun. Kalau di sini berarti harga Cikospan juga sudah kurang lebih di sini. Ya, tapi Cikospan sudah breakout Tenkan-sen, Anda boleh buy. Itu ya. Tapi berarti tidak langsung ya. Berarti besok kita menunggu. Terjadi golden untuk ambil buy lagi. Ya. Kalau ambil buy lagi berarti siap-siap stop loss-nya digiring. Buy lagi di sini misalkan stop loss-nya digiring, apakah di ini yang saat itu kita ambil mau berlindung di balik ini boleh. Ya, karung yang ini boleh. Di belakangnya naik lagi baru cari karung-karung berikutnya. Di sinilah. Oke. So ini cukup bagus. Ya, kita punya 2 kandidat tadi berarti ya, Audi USD dan Audi GPY. Silakan Anda analisa, biasanya agak mirip Audi yang lain. Ya, itu teman-teman yang bisa saya share untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe. Karena nanti ke depan mungkin saya nggak akan memberitahu, nggak woro-woro di kelas. Ya, nggak woro-woro di kelas akan analisa mingguan, tahu-tahu saya upload di YouTube gitu. Nah, kalau Anda subscribe dan tekan loncengnya, Anda akan mendapat pemberitahuan setiap kali. Oke? Dan nanti ke depan tidak hanya Ichimoku dan price action, saya juga akan memberikan analisa-analisa yang lain yang seperti Elliott Wave dan lainnya ya. Elliott Wave dan lainnya. Cuman Elliott Wave ya berarti persiapannya harus lebih matang. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Oh ya, satu lagi tadi ya. Yang apa tadi? Ini ya. Ini misalkan turun, belum ada sinyal untuk buy, jangan ambil posisi. Oke? Jangan ambil posisi. Seperti kata saya tadi, karena apa? Karena di sini, ini belum saya kasih biru ya. Karena di sini kemungkinan harga akan kesedot dulu ke sini. Nah, ini kalau di D1 seperti di H1 sepertinya akan cukup jauh. Nah, ya kan? Mirip sekali dengan ini kan? Mirip sekali. So hati-hati. Oke. Bahkan kalau mau sell dulu juga boleh kalau ternyata memang munculnya ini apa namanya? Signal price action untuk sell. Enggak apa-apa. Kok ada buy ada sell, enggak apa-apa. Jadi nanti ketika di sini Anda juga lihat tingkah laku sell Anda di sini candle seperti apa. So, sell-nya jangka pendek, buy-nya jangka yang lebih panjang. Ini sebetulnya juga sudah mulai boleh digeser, ya, mulai boleh digeser stop loss-nya. Stop loss-nya kira-kira di area sinilah. Sebetulnya boleh. Yang sekarang kan agak kejauhan ya. Ya, di area sini, di bawahnya ini. Coba kita lihat. Ya, ini sudah mulai boleh digeser di area sini. Supaya tidak terlalu jauh. Itu ya yang bisa saya sajikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Minal aidin wal faidin untuk teman-teman semua. Semoga kembali fitri. Terima kasih. Selamat malam.